Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Kitab Obadya pasal 1 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, keangkuhan hati adalah jebakan yang sering tidak kita sadari di dalam hidup kita. Mengapa saya mengatakan demikian? Kita semua ingin berhasil. Kita semua bekerja keras, membangun usaha, mengejar pendidikan, merintis karir, dan berharap hidup kita terus berhasil dan sukses. Itu bukan sesuatu yang salah. Tuhan pun berfirman bahwa Dia rindu menjadikan kita orang percaya dapat berhasil dan sukses. Namun justru ketika doa-doa kita dijawab dan keberhasilan mulai nyata, ada bahaya yang mengintai di dalam hati kita. Di mana ketika usaha berkembang, jabatan meningkat, dan hidup terasa mapan, tanpa sadar sikap kita bisa berubah. Dulu kita berseru dalam doa dengan penuh ketergantungan, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika kita sudah berada di tempat yang tinggi, kalimat itu perlahan tergeser oleh keyakinan diri yang berlebihan. Aku mampu, ini hasil jerih payahku. Hati yang dulu lembut bisa menjadi keras tanpa kita sadari. Itulah yang terjadi pada Edom. Mereka tinggal di pegunungan berbatu yang tinggi dan kokoh. Kota-kota mereka terpahat di tebing yang sulit dijangkau. Secara manusiawi mereka merasa aman. Dari tempat yang tinggi dan aman itu muncul kesombongan. Siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Mereka lupa bahwa keamanan sejati bukan pada letak geografis atau kekuatan militer, melainkan kepada Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan yang mengangkat dan Tuhan pula yang sanggup merendahkan mereka. Keangkuhan tidak selalu tampak kasar. Ia datang seperti bisikan halus yang membuat kita merasa tidak lagi terlalu membutuhkan Tuhan. Ia membuat kita lupa bahwa setiap napas adalah anugerahnya. Kita mungkin tidak tinggal di tebing batu, tetapi kita berdiri di tebing kenyamanan, jabatan, dan reputasi. Dari sana hati kita bisa merasa tidak tergoyahkan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus pasal 4 ayat 6 dan 1 Petrus 5 ayat 5. Kesombongan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Jika hari ini kita berdiri teguh dan diberi napas kehidupan dan berkat, itu adalah semata-mata karena anugerahnya. Karena segala sesuatu berasal dari Dia, hidup oleh kuasanya, dan ada untuk kemuliaannya. Roma 11 ayat 36. Karena itu Sobat Kairos, mari kita periksa hati kita. Jangan biarkan keberhasilan membuat kita lupa berlutut, lupa menyerahkan diri, dan lupa berdoa. Jangan biarkan berkat membuat kita lupa kepada Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat, yang membuat kita tetap berdiri, hidup dan terberkati. Karena kita, marilah tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.